As Andrew 53, apakah ada orang menyalahgunakan fasilitas bendera putih untuk kepentingan diri? Hai, salam hebat, luar biasa. Sahabat sukses, senang sekali ketemu anda lagi di Andrew Ho Channel, khususnya seksi As Andrew. Ya, kali ini kembali lagi saya akan menjawab pertanyaan tentang gerakan sosial bendera putih di Malaysia. Gerakan sosial kibarah bendera putih merupakan sebuah gerakan sosial yang diadakan oleh netizen di Malaysia di era pandemik. Kita semua tahu bahawa di era pandemik banyak orang kehilangan pekerjaan, publik tutup di mana-mana. Banyak keluarga kehilangan sumber penghasilan. Banyak keluarga kehilangan uang untuk membeli makanan-makanan pokok. Maka ada segolongan netizen memulailah sebuah gerakan iaitu kibarah bendera putih. Karena kita dapati bahawa ada orang merasa malu dan segan untuk meminta bantuan dari orang lain. Maka mereka dapati bahawa kalau mereka benar-benar mengalami kesulitan khususnya dari segi makanan ataupun kebutuhan pokok, beranilah untuk letakkanlah bendera putih atau kain putih di halaman rumah mereka. Memberi sebuah signal kepada orang lain atau teman-teman jiran tetangga di sekelilingnya supaya mereka bisa mendapat bantuan secepatnya. Karena kita dapati bahawa ada orang karena tekanan stres dalam hidup mereka, baik kehilangan pekerjaan maupun bisnesnya bangkrut, ada yang membunuh diri. Angka itu bertambah setiap bulan. Sesuatu angka yang sangat mengkhawatirkan masyarakat di Malaysia. Dengan adanya gerakan sosial kibarah bendera putih ini, memang banyak orang beranikan diri mereka letakkan bendera putih atau kain putih. Maka kita dapati bahawa banyak orang baik hati atau organisasi agama atau non-pemerintahan NGO, mereka tampil dan untuk melakukan bantuan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Sesuatu pergerakan sosial yang sangat tepat waktunya dan sangat membantu mereka yang di bawah garis kemiskinan. Memang sewaktu kita mengadakan gerakan sosial ini, timbul juga ada masalah. Kita selalu mengatakan bahawa orang itu bisa rambutnya sama hitam, hatinya berbeza-beza. Terjadinya beberapa hal yang membuat orang itu mulai mempertanyakan apakah gerakan kibarah bendera putih itu harus berlanjutan atau tidak. Kenapa? Karena didapati ada orang yang tidak membutuhkan. Mereka juga ambil kesempatan ini untuk meminta bantuan. Ada yang berlebihan, yaitu mereka tuliskan permintaan yang contohnya, saya perlulah 3 kilo udang, 1 kilo daging dan sebagainya. Sesuatu permintaan yang di luar pikiran orang normal. Ada organisasi juga mengadakan kita namakan food bank atau satu counter atau satu meja di mana mereka menletak bahan-bahan pokok, mila, beras, sayur ataupun buah-buahan dan sebagainya. Anda ambillah seperlunya, tapi ada orang ambil semuanya. Bahkan meja yang meletakkan barang itu juga dicuri. Inilah membuat sebagian orang kehilangan keyakinan tentang suksesnya gerakan kibarah bendera putih ini. Bagi saya, ingat, jangan nilai setitik losak susu sebelangkah. Kita jangan kesalahan segelintir kecil orang yang salah menggunakan kepedulian kasih sayang masyarakat, maka kita menghentikan gerakan sosial yang sangat memanfaatkan pada waktu ini. Bagi saya kita harus mengadakan sesuatu pergerakan sosial yang lebih terorganisir,
bukan hanya membantu sesuka hati. Karena kita dapati bahawa ada keluarga yang mendapat bantuan melebihi. Karena tiba-tiba ada banyak orang datang ke rumahnya dan beli makanan melebihi apa yang dibutuhkan. Ya, ada yang baik hati beritahu, okey sudah cukup, jangan tambah lagi. Ada yang tidak, membuangkan ya makanan yang tidak membutuhkan. Ini menciptakan pemborosan. So kalau kita organize ya dengan baik, ya memastikan siapa yang membutuhkan dan mengagihkan makanan pokok kepada orang yang tepat di tangan yang tepat, maka gerakan ini adalah satu gerakan yang penuh dengan kasih sayang dan kepedulian. Itu harus kita lanjutkan. Ya, walaupun gerakan ini mempunyai sedikit masalah di sini dan sana, tetapi kita harus akui bahawa di waktu era pandemik ini banyak orang sangat membutuhkan bantuan. Khususnya satu golongan yang kita namakan invisible ya poverty, yaitu mereka bukan orang miskin. Mereka adalah orang yang berbisnes ya, yang dahulu ya mempunyai bisnes yang baik, tiba-tiba tidak ada bisnes atau bangkrut. Mereka tidak mempunyai dana atau wang yang cukup untuk membayar sewa kantor, rumah, bahkan cicilan rumah dan mobil. Mereka merasa sangat malu karena dahulu mereka orang yang dianggap sukses atau mempunyai status sosial yang lebih baik, tiba-tiba drop atau jatuh ke satu lingkungan ataupun situasi yang mereka tak pernah terfikirkan itu. Orang inilah ya sangat-sangat merasa malu dan segan untuk meminta bantuan. Bagi saya, hidup seperti roda, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Ya, jangan merasa segan atau malu. Hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan. Jangan gara-gara kesulitan kali ini Anda give up. Ya, Anda harus bangkit dan berani menghadapi ya tantangan hidup ini. Terima bantuan dan beritahu diri Anda satu hari apabila Anda sudah bangkit, Anda mempunyai kemampuan, Anda lah yang akan hulurkan tangan untuk membantu yang lain. Okey, so dengan cara begini saya ingat pergerakan sosial ini bisa kita lanjutkan karena itu bisa membantu lebih banyak orang menjalani hidup dengan lebih lama. Semoga ya gerakan ini bisa membantu lebih banyak orang keluar dari waktu yang sulit, kemiskinan, kesusahan dan menjalani sebuah hidup yang lebih normal. Saya di sini juga berdoa bahawa waktu pandemik ini cepat-cepat berlalu supaya banyak orang bisa kembali kepada hari yang biasa, bekerja seperti biasa, bisnes seperti biasa dan kita bisa beraktivitas seperti biasa.